baik masjid maupun candi itu ikut menentukan bentuk kota kita. Gitu. Apakah karena itu masjid selalu terletak di sebelah barat? Alun-alun kalau di Jawa. Masjid itu selain letaknya di pusat kota, dia menentukan jalan di sekitarnya kan. Karena dia menduduki satu blok, maka jalan-jalan yang mengelilingi dia kan sering diteruskan ke seluruh kota. Karena itu dia menentukan struktur kota bersama-sama dengan alun-alun. Jadi candi adalah pelajaran penting tentang kesuburan tanah, tentang sumber air, dan tentu saja tentang sifat tanah. Karena ada petunjuk memilih tanah yang baik untuk membangun candi. Selamat jumpa lagi di Carita Marco. Saya Marco Kusumawijaya, penulis buku Kota-Kota Indonesia, pengantar untuk orang banyak. Nah, hari ini saya mau bicara satu bab, sebetulnya dua bab. Satu bab atau dua bab dari buku saya, yaitu tentang masjid di bab 8 dan candi di bab 11. Mengapa ada cerita seolah-olah bangunan tetapi dalam konteks kota? Tentu saja karena baik masjid maupun candi itu ikut menentukan bentuk kota kita. Gitu. Lagi pula kan kita tahu ya belakangan ini kepala daerah tuh hobinya bikin masjid gitu. Sebetulnya juga developer, pengembang kalau jual real estate tuh mereka bikin masjid dulu. Sebaliknya, kalau terjadi penggusuran, yang paling akhir digusur itu masjid biasanya. Karena memang ada nilai simbolik di situ. Nah, tentu saja saya tidak bicara tentang dimensi politik dari masjid dalam pengertian konteks sekarang, tapi saya mau cerita beberapa hal tentang masjid yang bisa kita pelajari dari sejarah. Pertama yang menarik itu sebenarnya kiblat ya. Tentu saja masjid itu mihrabnya berkiblat ke Mekah. Tetapi apakah karena itu masjid selalu terletak di sebelah barat? Alun-alun kalau di Jawa atau di tempat lain. Ada teori sebenarnya tidak. Bukan karena dia harus kiblat maka dia terletak di sebelah barat alun-alun. Sebab kenyataannya ada banyak juga masjid yang tidak terletak di sebelah barat alun-alun. Ada yang di selatan dan seterusnya. Bahkan ada yang di luar alun-alun, masjid raya nih kita bicara. Nah, teori yang menarik itu dari seseorang bernama McLean Pong, seorang arsitek yang kemudian bekerja sebagai kepala balai purbakala di masa kolonial di awal abad 20. Teori dia itu muncul karena dia mempelajari Trowulan, ibu kota Majapahit. Dia bilang masjid itu ada di sebelah barat alun-alun karena di barat alun-alun itu dulu adalah candinya orang Buddha. Nah, hubungannya apa? Yaitu bahwa mualaf pertama itu orang Buddhis di Jawa Timur terutama. Karena di masa Majapahit Buddhisme itu atau penganut Buddhisme itu kira-kira 30% dan mereka yang sebetulnya mempunyai konflik yang tersembunyi dengan penguasa Majapahit yang hegemonik Hindu. Jadi mereka sebetulnya menjadi Muslim pertama di Jawa. Dan ketika mereka menjadi Muslim, tentu saja tanah mereka yang tadinya candi diserahkan, diwakafkan untuk menjadi masjid. Ini teori yang menurut saya lebih masuk akal karena agak ganjil kalau kita membayangkan Islam baru masuk kemudian memaksakan letak masjidnya di tempat-tempat yang dominan ya, malah bisa menimbulkan konflik kan. Jadi pasti menggunakan tanah yang disumbangkan orang. Itu salah satu pelajaran menarik gitu. Nah, hal kedua, sebetulnya masjid kita itu karena sejarah demikian, maka selalu terletak di tengah-tengah kota kan, di pusat kota atau kalau tidak ya dia di pusat-pusat kediaman masyarakat. Jadi kalau kita lihat sekarang masjid-masjid yang terlalu besar, terlalu mewah, diletaknya jauh dari permukiman, dari pusat kota itu sebetulnya memang agak ganjil gitu, karena bukan saja dia menyulitkan orang, tapi juga dia makna simboliknya itu menjadi hilang sebagai suatu bangunan yang menentukan bentuk kota. Gitu. Nah, selain itu sebetulnya Indonesia punya sejarah bentuk masjid yang sangat kaya, yang kita kenal dengan sistem atap tajuk gitu, atap piramid 3 susun ya. Mengapa ini penting juga karena pengaruhnya itu sebetulnya sampai ke Malaysia. Karena dia dulu berpengaruh di wilayah Melayu. Mulai ketika Palembang
Palembang sudah dikuasai oleh Majapahit, kemudian perlahan-lahan dia menjadi Islam. Jadi struktur pendopo yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha itu dipakai untuk membangun masjid dengan modifikasi di mana-mana, terutama atap bertajuk tiganya itu, tapi struktur kayu, tiang kayu, balok kayunya adalah berasal dari sejarah yang sangat panjang yang bisa dilacak sampai sekarang ke misalnya Candi Boko di Jogja itu. Menurut saya bentuk atap tajuk tiga ini kita lihat karena itu bukan hanya di Jawa, tapi juga kan di Palembang, di Aceh, juga sebetulnya di Sumatera Barat. Meskipun di Sumatera Barat kemudian bentuknya bervariasi menjadi sangat curam. Kalau di Jawa kan kurang lebih beginilah ya. Tapi kalau di Sumatera Barat tuh menjadi begini. Tapi dasarnya sama tuh. Suatu konstruksi atap susun tiga yang menjulang ke atas, hanya kemiringan kejulangannya itu yang berbeda-beda. Kemudian puncaknya juga tidak selalu berupa kubah. Dulu Masjid Jawa itu punya puncak yang berbeda gitu, yang dari tradisi Jawa gitu. Yang penting memang ada, kita menyebutnya pemuncak. Nah, tradisi pemuncak ini juga ada di Hindu ya. Di Buddha dan Hindu, candi-candi itu selalu ada puncaknya. Kalau puncaknya Hindu tentu beda dengan puncaknya candi Buddha. Gitu. Hanya kalau masjid itu selain letaknya di pusat kota, dia menentukan jalan di sekitarnya kan. Karena dia menduduki satu blok, maka jalan-jalan yang mengelilingi dia kan sering diteruskan ke seluruh kota. Karena itu dia menentukan struktur kota bersama-sama dengan alun-alun. Nah, kalau candi itu sebetulnya memberi kita pelajaran tentang air. Karena candi di Jawa Tengah terutama dan juga Jawa Timur, candi itu ditemukan selalu di tempat yang agak kering, tapi ada sumber air. Selalu dekat dengan sumber air. Kalau yang paling rendah, yang di dataran datar, di bawah kaki gunung, misalnya Candi Prambanan, sebelahnya kan sungai, Kali Opak. Gitu. Tapi kemudian di lereng-lereng gunung itu banyak, cuman tidak pernah lebih tinggi dari 500 meter di atas permukaan air, karena disitulah maksimum air tanah itu keluar. Gitu. Jadi mereka menggunakan mata-mata air sebagai sumber air. Jadi candi adalah pelajaran penting tentang kesuburan tanah, tentang sumber air, dan tentu saja tentang sifat tanah, karena ada petunjuk memilih tanah yang baik untuk membangun candi. Dengan demikian, karena itu kita melihat kalau masjid menentukan pola jalan, pola ruang di pusat-pusat kota, candi sebetulnya menentukan pemilihan manusia tentang tanah yang dianggap baik dan punya air atau tidak. Gitu. Kemudian tadi kita melihat hubungannya, ya masjid terletak di sebelah barat itu karena dulunya Candi Buddha. Ini kalau menurut teori dari McLean Pong, ya, karena memang kenyataannya ada masjid yang tidak selalu di barat. Apalagi di luar Jawa. Di Ternate itu masjidnya di sebelah selatannya alun-alun, dan bahkan di luar ya, dia tidak dalam kompleks. Alun-alun itu bagian dari kompleks Sultan, lalu ada gerbang, nah masjidnya di luar gerbang di selatan. Begitu juga Anda pergi ke Bima, itu juga masjid Sultan itu terletaknya di selatan, gitu. Tidak di barat. Karena barat adalah laut, jadi mereka tidak mau menghalangi sumbu dari istana Sultan ke laut. Gitu. Yang di sebelah barat pun tidak selalu tepat di sumbu, ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di Kediri, itu masjid awalnya itu agak di sudut selatan dari sisi barat alun-alun. Jadi kalau alun-alun ini masjidnya itu di pojok ini, karena tidak mau menghalangi sumbu yang ke Gunung Wilis. Nah, saya cuma menceritakan ini karena saya merasa sebetulnya sangat sayang kalau tradisi tata letak maupun tradisi konstruksi masjid dan bentuknya gitu tidak kita jenguk kembali ketika kita banyak membangun masjid-masjid baru. Tentu saya tidak bermaksud bilang harus kembali gitu. Tapi setidak-tidaknya kalau Anda mau bikin sesuatu yang baru, Anda perlu mengetahui dan kemudian menjelaskan mengapa tidak meneruskan atau setengah meneruskan atau tidak. Menurut saya perkembangan kebudayaan itu menjadi baik kalau ada selalu
referensi ya, selalu ada dialog antara masa lalu dengan masa kini, dengan tidak menutup kemungkinan masa depan yang berbeda. Tapi dasarnya harus suatu dialog. Karena kalau kita tidak begitu, maka seolah-olah yang sudah kita akumulasi begitu lama nanti akan hilang, dan saya rasa itu kekayaan yang luar biasa yang hilang. Nah, satu hal lagi saya mau kasih tahu nih, menarik banget nih. Jakarta itu sebenarnya mempunyai keragaman bentuk masjid yang paling besar. Mengapa? Karena dia tidak meninggalkan suatu masjid raya. Tentu saja zaman Fathahillah ada masjid raya, kita yakin, tapi kan nggak ada sisanya. Jadi karena Batavia atau Jakarta sekarang begitu cepat diduduki Belanda, jadi hampir tidak ada sisa masjid raya gitu. Masjid raya yang kita kenal tentu saja sekarang masjid yang di Al-Azhar ya, di Kebayoran Baru, kemudian tentu saja Istiqlal, bukan saja masjid raya tapi masjid raya nasional, tapi sebelum itu kan tidak ada. Karena itu tiap-tiap komunitas dulu di Jakarta membangun bentuk masjid yang berbeda-beda gitu. Karena kecil-kecil komunitas, nggak ada sultan, nggak ada masjid raya. Jadi di Jakarta misalnya ada masjid yang dibangun orang Bali dengan arsitektur campuran Bali, Jawa, Cina, Belanda, ya Masjid Angke itu. Karena kontraktornya orang Cina, jadi ada unsur-unsur Cina. Bentuk dasarnya segi empat dianggap Jawa, tapi kemudian ornamen atapnya Bali, pintunya dan tangganya juga ke Belanda-Belandaan. Kemudian ada masjid yang dibangun oleh komunitas Arab, Masjid Langgar Tinggi, itu 2 lantai. Itu mungkin masjid pertama di Jakarta yang 2 lantai dan bentuknya memanjang di tepi jalan. Nah, teman-teman kalau mau mengetahui lebih banyak tentang masjid di Jakarta, itu sangat menarik karena banyak sekali ragam. Ada juga, satu lagi, masjid yang dibangun orang Cina di jalan Hayamuruk, namanya Masjid Kebun Jeruk. Itu dibangun orang Cina, di dalam halaman dalamnya ada kuburan makam orang Cina yang membangunnya. Bentuknya berbeda-beda, banyak sekali ragam, karena tidak adanya struktur kekuasaan sultan di Batavia. Sekian episode cerita Marco tentang masjid dan sedikit candi. Sampai jumpa di episode berikut. Jangan lupa subscribe dan beritahu teman-teman untuk subscribe. Kalau suka, ya kasih tahu kita, like atau dislike, dan apalagi kalau bisa komentar lebih baik lagi supaya kami bisa memperbaiki konten ini. Terima kasih, sampai jumpa.